Halo para pejuang, memasuki hari ke-37 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang tidak kalah penting dari materi lain dan sering keluar dalam soal-soal PK. Materinya berjudul kesebangunan dan kekongruenan. Emang sebangun sama kongruen beda ya mister? Ya, kita cari tahu aja di bab ini. Sebelum kita mulai tutor hari ini, Mister mau mengingatkan juga bagi yang ingin belajar bersama pejuang SNBT, silakan bergabung ke Discord-nya ya. Linknya ada di deskripsi. Gratis kok, nggak perlu berbayar untuk join Discord-nya gitu. Nah, Mister juga mau mengingatkan, Mister punya link di postingan, yaitu Google Drive yang bisa kalian akses. Bagi yang mungkin berbaik hati punya soal-soal TO, silakan di-share di link tersebut. Nanti di link itu kalian bisa bertukar soal-soal latihan TO SNBT dengan sesama pejuang SNBT. Dari link itu juga nanti Mister bisa mendapatkan soal yang mungkin nanti bisa Mister bahas di video. Jadi kita semua saling menguntungkan di sini, nggak ada yang dirugikan. Oke? Biar nggak terlalu lama durasinya, kita mulai saja tutor hari ini dengan materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita mulai tutor hari ini dengan membedakan apa itu kesebangunan dan kekongruenan. Kita lihat, kekongruenan itu memiliki 3 syarat, yaitu bentuknya jelas harus sama. Nah, sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Jadi kalau ini X misalnya 30 derajat, ya di sini juga X-nya harus 30 derajat. Kalau O di sini misalnya 60 derajat, ya ini juga harus 60 derajat. Jadi sudut yang bersesuaiannya harus sama besar antara dua bangun tersebut. Dan ini yang membedakannya. Pada kekongruenan, ukurannya harus sama. Jadi persis kayak kita bercermin depan cermin. Ketika kita bercermin depan cermin kan nggak mungkin tiba-tiba kita menjadi lebih gemuk atau tiba-tiba jadi lebih kurus gitu ya. Kalau cerminnya datar ya, cermin datar yang biasa kita temukan di kamar mandi gitu. Jadi ukurannya harus sama besar, itu disebut kongruen. Kalau kesebangunan, bentuk sama, jelas. Sudut yang bersesuaian juga harus sama besar, sama. Tapi lihat, ukurannya tidak harus sama. Yang penting perbandingannya yang sama. Jadi misalnya kalau kita punya misalnya di sini 1, di sini 2, lalu misalnya perbandingannya 1:2, maka di sini menjadi 2 dengan 4. Perbandingannya lihat 1:2, 2:4, kalau kita perkecil juga 1:2. Jadi kedua bangun yang di kiri sama di kanan ini punya perbandingan ukuran yang sama, yaitu 1:2. Jadi intinya kalau kongruen itu harus sama persis dari sudut ukurannya. Tapi kalau kesebangunan yang harus sama adalah bentuk dan sudutnya. Ukurannya boleh beda asalkan perbandingannya sama. Seperti itu perbedaan antara kekongruenan dan kesebangunan. Nah, maka kita akan berlatih sedikit mengenai kekongruenan. Jika kedua gambar di atas adalah kongruen, artinya sama persis ya, tentukan besar sisi segitiga yang di sebelah kanan. Yang begini-begini jangan salah nih. Lihat, kalau Mister lihatnya selalu dari sudutnya patokannya. X bulat 6. Artinya di antara X dan bulat itu panjangnya adalah 6 cm. Maka X bulat, artinya di sini nih 6 cm-nya. Jadi jangan pusing, lihat dari sudutnya. Maka panjang D ke E adalah 6 cm. Kemudian X ke yang kosong itu 7 cm. Maka kita lihat di sebelah sini X ke yang kosong, yang sudutnya kita nggak tahu gitu kan, sudut kosong lah ya kita sebutnya. Maka di sini adalah 7 cm. Terakhir ya udah, artinya bulat ke kosong 5 cm, bulat ke kosong 5 cm. Tuh, jadi benar-benar yang namanya kongruen, ukuran sisi-sisinya harus sama persis seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Mister lanjut aja langsung. Nah, lalu bagaimana kita menentukan kesebangunan pada bangun datar? Di sini Mister mencontohkannya pada persegi panjang. Tapi misalnya pada segitiga, layang-layang, jajar genjang itu semua sama. Cuman di sini Mister contohin yang paling mudah adalah persegi panjang. Maka kalau misalnya AB di sini 2 lah ya. Tadi BC di sini 4. Seandainya WX-nya misalnya 10 gitu ya. Maka berapakah sisi XY-nya? Nah, itu tinggal pakai perbandingan aja sebenarnya. AB dibagi BC, jadi yang panjang bagi yang lebar, harus sama dengan WX bagi XY. Yang panjang yang besar bagi yang lebar yang besar juga. Jadi kalau misalnya kita hitung gitu ya, artinya 2 dibagi BC-nya 4 sama dengan WX-nya 10 dibagi panjang XY-nya yang kita nggak tahu. Kali silang aja ya, hitung kayak gini tinggal dikali silang aja. Jadinya
2XY sama dengan 40, maka XY-nya adalah 20. Selesai gitu ya. Jadi di sini adalah 20. Lah Mister, ini mah tuh nggak perlu pakai perbandingan juga kelihatan ya. Dikali 5 aja Mister. 2 ke 10 kan kali 5, maka 4 kali 5 20 ya. Kalau angkanya gampang, kalau nanti keluar angkanya rada-rada rumit, koma-koma gitu gimana nggak kelihatan perbandingannya. Makanya ya kita harus tahu. Nah, satu lagi, kalian jangan takut salah. Kalau kalian cara membandingkannya gini, AB dibagi WX. AB dibagi WX sama dengan BC dibagi XY. BC bagi XY. Ini juga nggak apa-apa, boleh. Jadi yang penting kalau kalian ngebandingin nih, mau kalian ngebandinginnya AB per BC sama dengan WX per XY, boleh. Mau kalian ngebandinginnya AB per WX sama dengan BC per XY, boleh. Yang penting konsisten. Kalau tadi panjang yang ini ya sama dengan panjang dulu. Kalau lebar dulu gitu. Yang penting konsisten aja. Jangan nanti misalnya AB dibagi XY. Kan ini udah nggak konsisten. Panjang masa dibandingin sama lebar gitu kan. Yang penting konsisten aja. Jadi jangan takut salah lah istilahnya kalau kalian membandingkan itu. Selama membandingkannya benar, konsisten, pasti benar juga jawabannya. Gitu ya. Jadi ada banyak cara membandingkan, jangan pusing. Oke? Jadi seperti itu ya, kesebangunan pada bangun datar. Pasti ini banyak keluar, banyak dipakai gitu ya. Dasar, padahal ini hal yang dasar loh. Tapi ini pasti banyak dipakai dalam nanti mengerjakan soal-soal kesebangunan. Bisa lanjut lagi ya. Nah, berikutnya ada beberapa kesebangunan yang unik lah. Yang ada polanya gitu buat dicari. Misalnya yang ini tuh biasanya Mister sebut sebagai air mancur. Kenapa air mancur? Misalnya gini, kenapa? Karena untuk mencari BD kuadrat lah ya lebih tepatnya, itu rumusnya adalah BD sama dengan DC dikali DA. Makanya Mister sebut air mancur. Ini kayak air mancur kan? Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, yang begini-begini, kalian lihat tuh yang kalau ada segitiga, di sini siku-siku, di sini ada garis tinggi juga ya, siku-siku juga di situ. Maka jika kita ingin mencari panjang BD-nya, itu rumusnya adalah BD kuadrat sama dengan DC kali DA. Nah, Mister kalau ngelihat yang begini-begitu nggak terlalu seneng ngafalin BD, DC, DA, pusing. Jadi Mister lebih ngelihat polanya nih. Kalau Mister mau nyari ini, maka ini kali ini gitu. Jadi Mister nggak pernah lihat BD, CA, DA gitu, nggak pernah Mister lihat. Yang lainnya gini, kalau misal mau nyari BA, BA-nya berapa nih? Maka Mister gini polanya, AD, AC gitu. Tuing gitu, kalau Mister nyebutnya tuing gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyari BA, ya udah dilanjut aja nih dari si A ini tuing dikali tuing sana. Jadi BA kuadrat adalah AD kali AC. Jadi nggak ngafalin AB, AD, AC-nya. Lebih ke arah lihat ngafalin polanya. Satu lagi sama, kalau mau nyari BC, artinya kan dari C nih, B ke C sama tuing. Jadi BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Seperti itu. Nah, ini Mister lihat beberapa kali Mister ngerjain soal PK selalu muncul ya yang kesebangunan bentuk seperti ini gitu ya. Jadi jangan dihafalkan A, B, B, D, D, A, C, A-nya, pusing. Hafalin aja tadi. Ini sama dengan ini kali ini gitu kan. Kalau mau nyari ini kuadrat, jangan lupa dikuadratin ya. Sama dengan ini kali ini gitu kan. Kalau mau nyari yang ini, artinya ini kali ini gitu kan. Sesimpel itu aja ngafalinnya. Oke? Jadi ingat ya, tips dari Mister ya. Jangan dihafalin A, B, B, D, C, A-nya. Hafalin polanya gitu. Pola ngali ini gimana gitu. Jangan lupa ini kuadrat ya. Sekali lagi ini kuadrat. Nanti harus diakarin jawaban akhirnya kalau nyari yang kayak BD-nya. Oke, lanjut lagi ya. Oh, ternyata ada latihannya. Mister nggak lupa ya. Selalu biasa kalau udah ada rumus, pasti ada satu soal untuk berlatih gitu ya. Nah, ini Mister bahas dulu aja buat contoh. Artinya di sini kita kan mau nyari panjang CD nih. Maka ya udah, CD air mancur. Ini kali ini. Maka CD kuadrat itu sama dengan BD dikali DA. Selesai. BD-nya ada nilainya, DA-nya juga ada nilainya. Maka kita bisa cari CD-nya kan. BD-nya itu 8 dikali DA-nya 32. Maka CD kuadrat sama dengan 256. Hati-hati masih kuadrat. Maka CD-nya adalah akar dari 256. Atau sama dengan 16 cm. Jawabannya yang C. Selesai. Jadi itu tinggal menerapkan rumus dari kesebangunan segitiga aja gitu ya. Kalau sudah paham, Mister lanjut lagi.
Nah, berikutnya juga ada salah satu kesebangunan. Biasanya rumus ini tuh dipakai kalau Mister melihat ada tanda sejajar. Dua garis sejajar lalu dia membentuk suatu segitiga. Seperti itu. Sebenarnya ini tuh bisa Mister gambarkan dengan dua buah segitiga. Segitiga DCE dengan segitiga yang ukurannya gede. A, B, C. Nah, sebenarnya ya ini kita sebenarnya tinggal membandingkan segitiga aja. Maka kan sebenarnya CD itu sebanding dengan CA. Maka CD per CA. Terus DE itu sama dengan AB. DE per AB tuh. Dan kemudian CE sama dengan CB. Artinya CE bagi CB. Atau kadang Mister punya cara ngafalinnya juga nih. Kalau kalian tidak memecahnya menjadi dua segitiga seperti itu, tinggal gini cara ngafalinnya. CD bagi CA sama dengan CE bagi CB sama dengan DE bagi AB. Jadi Mister nyebut ini adalah tuing-tuing. Jadi lihat ya, tuing per tuing sama dengan tuing per tuing sama dengan tuing per tuing. Jadi Mister nggak pernah sebenarnya ngafalin AD, DB, CA-nya. Karena nanti kalau di soal diganti jadi X, Y, Z, PQRS gimana? Jadi lebih ke arah Mister ngafalin polanya nih. Ini per ini sama dengan ini per ini, sama dengan ini per ini gitu. Dan itu tuh sama dengan penggambaran dua buah segitiga yang tadi Mister gambarkan. Perbandingannya sama ya, yang udah Mister hapus tadi sebelumnya. Jadi ya terserah kalau ada soal begini kalian mau gambar dulu segitiga dua biji lalu sama kalian dibandingkan. Atau mau langsung pakai tuing-tuing tadi silakan aja gitu. Nyaman-nyamannya kalian aja sebenarnya. Oke ya, Mister lanjut. Nah, terakhir adalah kesebangunan yang berbentuk mungkin Mister bilang seperti jam pasir gitu ya. Jam pasir zaman dulu yang ada di film-film yang ada pasirnya nanti lama-lama dia jatuh ke sini gitu ya. Nah, untuk kesebangunan seperti ini, kalau kalian mau membandingkannya secara manual, maka ini tuh harus di-flip, diputar dulu. Karena ini dengan ini tuh nggak sama. Yang sama tuh ini dengan ini, yang ini tuh sama dengan yang ini. Menyilang dia yang samanya. Maka ini kalau kalian mau membuat dua bangun, yang ini tuh harus di-flip dulu, diputar dulu gitu loh bangunnya, di-flip. Makanya ada satu juga cara yang lebih cepat, yaitu kalau kalian mau langsung bandingin bangun yang seperti ini, maka langsung aja QR itu pasti jelas sama dengan ST. Jadi QR bagi ST. Nah, yang membedakan di sini nih, kalau kalian mau membandingkan misalnya KIP itu bukan dengan PS. KIP itu sama atau sebanding dengan PT. Jadi ini dengan ini gitu, dilurusin aja KIP per PT. Dan artinya otomatis PS itu sama dengan RP perbandingannya. Jadi kalau kalian mau manual nih, misal aku mau gambar dulu bangunnya, jangan lupa bangun yang sebelah sini harus diputar gitu, di flip gitu istilahnya. Karena bentuknya tuh nggak sama gitu. Kalau kalian cuma rotasi biasa nih, rotasi bukan dibalik, di flip, ya pasti nanti salah. Karena itu nanti kalian nggak kelihatan sebangunnya di mana. Atau yang ini yang di flip boleh. Supaya jadi sama dulu bentuknya. Seperti itu. Buat penutup teori tentang kesebangunan, Mister tutup dengan latihan soal yang bentuknya seperti ini ya, yang tadi Mister contohkan. Artinya kita lihat di sini BC 8, masukin dulu, AC-nya 4, di sini 4 dan CD-nya 10. Oke, ditanya apa? AE ya, A ke E. Oh enggak, artinya A ke E itu panjang ya, segini ditanyanya. Oke. Untuk mencari ke A ke E, minimal kita harus tahu dulu C ke E-nya berapa. Supaya nanti kalau nyari AE tinggal CE ditambah AC, gitu kan logikanya. Artinya pakai tadi tuh yang tadi baru Mister ajarin. BC itu sebanding dengan CD gitu kan. Dari misalnya BC sama CD. Itu harus sama dengan AC bagi CE. Dari situ kita bisa dapat CE-nya sebenarnya. Maka kita masukin angkanya 8 dibagi 10 sama dengan AC-nya 4 dibagi CE. Kali siang gitu ya. Sehingga 8 CE sama dengan 10 kali 4, 40. Maka CE-nya adalah 40 bagi 8, 5. Ya udah, yang ditanya itu kan adalah panjang AE. Artinya panjang AE bisa kita peroleh dari AC ditambah CE. Di mana AC-nya itu tadi udah diketahui di soal 4, CE-nya baru dapat tadi 5. 4 tambah 5, maka panjang AE-nya 9 cm. Jawabannya adalah yang C. Selesai. Nah, jadi sampai sini adalah teori-teori penting yang Mister rasa cukup penting
dalam membantu kita mengerjakan soal kesebangunan. Jadi seandainya kita tahu teori-teori ini, maka soal-soal kesebangunan itu mungkin bisa dikerjakan dengan lebih cepat dibandingkan orang yang tidak tahu teorinya. Nah, seperti biasa, kalau Mister sudah menjelaskan teori, waktunya kita berlatih soal. Mister tampilkan dulu soal-soal yang akan dibahas di video berikutnya. Silahkan kalian coba dulu secara mandiri. Jangan cuma mengandalkan pembahasan Mister. Kalian juga harus langsung coba sendiri biar tahu nanti ngerjain soalnya seperti apa gitu ya. Nah, silakan dilihat dulu soal-soalnya. Nanti dicoba secara mandiri. Nanti kita bahas soalnya di video berikutnya. Oke? Mister harap kalian mau mencoba dulu soalnya sehingga kalian udah punya jawaban, baru nanti tinggal ditonton pembahasannya udah bener atau belum. Jadi kalian lebih cepat berkembangnya dalam belajar. Sampai sini dulu ya. Mister cukupkan dulu pembahasan tentang teori kesebangunan dan kekongruenan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dikerjakan latihan mandirinya. Akhir kata Mister selalu mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!